Pak Erni bisa dijelaskan keberadaan Partai Gelora Indonesia? Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau biasa dikenal dengan Partai Gelora Indonesia itu memang baru 1 tahun ini berjalan ya, berdiri setelah keluarnya SK Menkumham di tingkat pusat gitu ya. Jadi sampai hari ini kebetulan bulan Oktober ini merupakan 1 tahun dari berdirinya Partai Gelora Indonesia. Ya awalnya memang kita ingin didasari atau dilatar belakangi oleh bahwa partai-partai sekarang memang belum punya atau tidak punya narasi ataupun arah yang jelas menurut kita seperti itu. Jadi kita ingin menyajikan sebuah kekuatan politik yang punya konten, punya narasi, punya arah dan mudah dikenali dengan ide-idenya, mudah dikenali dengan narasi-narasinya. Itu yang ingin kita munculkan, kultur seperti itu. Ya, jadi bahwa pilihan bagi masyarakat ini tidak lagi tokoh tapi merupakan ide, merupakan gagasan, merupakan arah ataupun narasi mau dibawa kemana Indonesia ketika mereka berkuasa. Jadi itu kontribusi kita dalam membangun demokrasi di Indonesia. Ya, kemudian yang selanjutnya kita ingin fokus dan memperbaiki kinerja-kinerja partai yang sudah ada sesuai dengan tupoksinya gitu. Nah di latar belakang ini sekarang kita melihat bahwa partai-partai sekarang belum menjalankan tupoksi partai secara penuh gitu ya. Karena menurut kita ada 2 tupoksi besar partai ini. Yang pertama dalam pengembangan SDM-nya, membangun politisi, membangun calon-calon pemimpin yang punya kompetensi, punya integritas dan sebagainya. Ya, jadi di pengembangan SDM. Yang kedua narasinya belum kuat. Narasi ini penting bagi sebagai bahan baku ide, gagasan dan program-program strategi ke depan gitu. Nah, ini belum dilakukan dengan baik oleh partai-partai yang ada sekarang. Saya kira itu adalah latar belakangnya. Keberadaan Partai Gelora ini kan sudah ada di tingkat pusat ya maupun tingkat provinsi. Untuk di Kabupaten Sumedang sendiri ini sudah ada. Sudah ada kepengurusan di tingkat DPD namanya ya, di tingkat kabupaten dengan jajarannya, ketua dan jajarannya. Kemudian di tingkat kecamatan kita menyebutnya DPC, Dewan Pimpinan Kecamatan, itu juga sudah ada. Cuman masih berproses ya, masih bertumbuh ya. Kita terus melakukan upaya-upaya strukturisasi sampai ke level terendah, sampai ke tingkat desa dan sebagainya. Berapa tahun lagi ya pemilu ya, caranya seperti pilkada, pilpres. Terus untuk Partai Gelora itu sendiri ini sudah sampai sejauh mana di Kabupaten Sumedang? Ya, karena kita fokus ke kelengkapan struktur ya, strukturisasi di tingkat DPD, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kecamatan atau DPC, juga ke tingkat lebih rendah lainnya, ke tingkat bawahnya. Nah, kita baru fokus seperti itu. Karena Sumedang saat ini atau tahun 2020 ini belum tidak ada pilkada, maka kita agak sedikit tanda petik santai ya, dan fokus untuk membangun struktur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu kita memperluas jaringan silaturahmi, mengenalkan partai baru ini di Sumedang. Walaupun memang belum terdengar di media ya, tapi yang kita utamakan adalah silaturahmi secara kultural dan sebagainya. Jadi baru itu yang kita lakukan ya, sosialisasi kepada para tokoh, kepada elit dan kepada lapisan masyarakat di bawah. Juga kita fokus kelengkapan struktur di Sumedang ini. Di Sumedang sendiri ini akan bisa meraup raihan suara ini kira-kira berapa persen nih menurut pengamat? Betul. Pertanyaan yang logis dan rasional dan wajar disampaikan kepada partai baru ya, akankah mendapatkan dukungan masyarakat berupa suara ataupun kursi di DPRD ya? Pertanyaannya saya pikir misalnya wajar dan ini harus menjadi tantangan dan
semangat bagi Partai Gelora Indonesia. Ketika ditanya apakah kita optimis ya, dengan kekuatannya ada, dengan medan yang kita hadapi di Sumedang, kita optimis ya bisa mendapatkan kursi di DPRD. Nah, dari mana rasa optimisme itu muncul? Tentunya ada beberapa variabel ya. Pertama dari sisi struktur, dari sisi jaringan dan sebagainya. Walaupun kita partai baru, tapi SDM kita juga merupakan orang-orang lama di politik. Artinya punya pengalaman juga di politik sebelumnya. Nah, jadi itu yang membuat kita optimis. Kemudian kita rasa optimis yang lain juga muncul bahwa kita mempunyai kekuatan yang sama sebetulnya. Beda kita belum punya kursi. Tapi secara real di lapangan kita sebenarnya sama ya. Struktur kita punya sama, ketokohan juga kita punya sama dan sebagainya gitu. Nah, itu yang membuat kita optimis. Nah, terkait dengan target di Kabupaten Sumedang, ini kita ada beberapa level target ya. Ada target ideal dan target minimalis dalam konteks minimal target yang bisa kita capai itu seperti itu. Nah, itu kita targetkan nanti setelah mendekati pemilu kita baru bisa mengeksekusi atau baru bisa mendefinitifkan target itu secara real gitu ya, secara konkret. Nanti kita melihat berbagai macam variabel yang nanti kita akan lihat di 2023 gitu ya. Nah, mengenai target yang penting kita bisa masuk di DPRD Kabupaten Sumedang, ikut mewarnai demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Minimal kita bisa membentuk satu praksi mandiri lah gitu ya. Minimal itu ya, berarti kan kalau ada 4 komisi di DPRD Kabupaten Sumedang maka minimal ada 4 kursi gitu yang harus di mana partai bisa membentuk praksi mandiri, praksi sendiri. Kira-kira itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di awal ini. Ini kan perjalanannya masih panjang ya Pak ya. Terakhir Pak, barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapilu Partai Gelora Provinsi Jawa Barat ya kepada warga masyarakat gitu ya, terkait keberadaan Partai Gelora. Ya, mungkin saya sebagai katakanlah fungsionaris Partai Gelora Jawa Barat dan juga Sumedang ingin menyampaikan ke masyarakat Kabupaten Sumedang bahwa sampurasun gitu, kita nepangkeun ya, ada aya partai enggal yang namina Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau napi disingkat Partai Gelora Indonesia anu pupuhu di pusatna Bapak Anies Mata oge Pak sebagai ketua umum, oge Pak Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum, oge aya Pak Mahfud Siddiq sebagai sekretaris jenderal. Nah, di Jawa Barat nepangkeun oge ketua DPW Provinsi Jawa Barat aya Kang Haris Yuliana, mantan wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di periode 2018 kamari. Terus aya oge Mang Totong sebagai sekum di Jawa Barat. Nah, di Sumedang aya sementawis ieu dicepeng ku Pak Juwania ya, di pupuhuan ku anjeunna kangge kepengurusan di Kabupaten Sumedang. Nah, kami mohon restu dan mohon dukungan, juga mohon masukan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang terkait dengan keberadaan kami di Sumedang ya, terkait dengan perbaikan parpol secara umum ya. Tentu rekan-rekan kita yang sudah berkiprah lama ada plus minusnya. Nah, plusnya akan coba kami lanjutkan, akan kami tiru ya, dan minusnya akan kami rubah semaksimal mungkin, meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada partai saat ini. Dan insya Allah Partai Gelora Indonesia fokus di pembangunan pembangunan SDM Pak, pembangunan sumber daya manusia di bidang politik tentunya ya, membangun politisi-politisi yang punya kompetensi, punya wawasan, integritas, kompetensi dan sebagainya. Karena kita punya sekolahnya yaitu Akademi Manusia Indonesia
AMI ini atau disingkat AMI adalah Kawah Cantanu di Muka politisi Gelora yang dipersiapkan untuk jadi pemimpin-pemimpin ya, jadi leader ataupun jadi ya, pemimpin di masa yang akan datang, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, mohon dukungannya dan silakan mari bergabung dengan kami dengan Partai Gelora ya, nanti bisa menghubungi kantor DPD masing-masing untuk nanti bisa bersilaturahim, mengenal lebih dekat lagi tentang visi misi Partai Gelora yang jargonnya ya, yang visinya ingin menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan 5 kekuatan besar dunia ya, di antara di luar Cina, Jepang, Eropa dan Rusia. Nah, Indonesia pantas menempati 5 besar dunia gitu. Nah, karena kita punya potensi itu. Jadi visi Partai Gelora adalah ingin menjadikan Indonesia menjadi 5 besar kekuatan dunia. Kira-kira itu. Nah, untuk di Sumedang kita ingin memperbaiki kinerja DPRD. Ya, karena selama ini kita melihat DPRD Sumedang ini kurang berdaya karena sisi SDM-nya. Partai Gelora ingin berkontribusi memperbaiki SDM DPRD. Itu mungkin para Gesadayan.